menggunakan obat tradisional berarti percaya dengan khasiat obat herbal dan membeli di marketplace karena mungkin ada keterbatasan dalam pengolahan atau mendapatkan produk herbal tersebut. Nah, jadi ini nanti dibahas di bawah, diceritakan gitu ya di bawah tabel yang tadi kalian sudah buat. Lalu coba next di tabel selanjutnya. Nah, kalau ini kayaknya nggak usah ya, kita jangan sebut-sebut merek di sini. Jadi part yang ini kayaknya cukup tahu pakai marketplace berapa, yang nggak tahu berapa gitu. Lalu udah ya, udah ya tabelnya ya, udah. Paling itu ya dari Ibu ya. Baik Ibu, izin bertanya Bu, untuk responden umumnya tuh masih disebar. Itu nanti bakal ditambahin lagi Bu. Iya, ditambah dan digabung dengan data yang sekarang. Nggak usah dipisah antara yang umum dengan yang kunci. Nah, kan ini kelihatan nih, yang kunci kan banyak nih infonya. Nah, nanti divalidasi lagi hasil yang responden umum sama nggak dengan yang kunci yang udah ada datanya ini gitu. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, kayaknya Bu Pri sedang nggak bisa deh. Cuma nyimak aja. Udah nggak Nanti fokus. iya Bu, nggak apa-apa Bu, Lanjut ya. itu Bu, urusannya Bu. Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dela Rodatul Azkia dengan teman saya Naki Nurul Iza dan juga Lutfi Atalah Wijaya izin mempresentasikan dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Nilai Budaya Sirih Paper Battle dalam Praktek Etnomedis di Kecamatan Sukarsik, Tasikmalaya. Boleh di-next. Selanjutnya untuk teknik analisisnya kita menggunakan purpose sampling, wawancara semi terstruktur dan juga analisis kualitatif. Boleh di-next. Nah, untuk responden umumnya kita menggunakan pengguna online. Lalu untuk responden kuncinya boleh di-next. Kita mengambil data dari sesepuh desa dan juga pemilik tanaman. Nah, berikut panduan wawancara semi terstrukturnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan. Ada mengenai identitas, pertanyaan pembuka. Boleh di-next. Lalu ada pertanyaan untuk konsumen online dan juga untuk responden kuncinya. Ini pertanyaan untuk pemilik tanaman. Boleh di next.
Udah serangga tuh. Ada. Terima kasih. Kirain ini. Di kamu nyala, Cina. Oke, makasih Naki. Tadi udah better nih, ada beberapa yang udah diolah ya datanya. Tadi ada, coba mundur lagi dong slide-nya. Yang kategori mundur. Nah, ini kategori pemanfaatan sirih. Jadi dikategorikan per sakit ya. Oke, udah bagus. Lalu cara penggunaan nanti kalau di tabel, kalau mau munculkan tabel mungkin dipakai kata yang lebih singkat gitu ya. Direbus, ditempel, diremas sehingga lebih mudah dibaca. Kalau yang lebih panjang ini nanti diceritakan di bawah. Oke, di bawah tabelnya. Ya, lalu di tabel di slide selanjutnya tadi kamu kan munculkan, nah ini aja sebenarnya nih jumlah informan, ini jenis manfaat, ini jenis manfaat ya. Penggunaan lah, kategori penggunaan sama aja dengan yang tadi. Ya, jadi untuk kesehatan mulut, untuk luka, ini luka ringan sama mimisan ini kayaknya beda deh nanti. Luka ringan yang di kulit ya. Ya, yang luar kan. Kalau mimisan kan yang dalam nih. Gitu. Nanti pasti ini ada yang beda nih. Aplikasi obatnya nanti kan akan beda nih antara yang luka ditempel dengan yang di dalam. Yang di dalam diapain? Diambil airnya kemudian dibilas ke dalam mimisan apa gimana ya? Nah, gini deh, kategori ini coba dibuat karena ini ada beberapa yang sama nih kayak untuk area kewanitaan misalnya. Ini kan peran sirih itu juga sebagai antiseptik, antibakteri, anti jamur. Jadi nanti cek dulu nih mana yang bisa di merger, mana yang bisa dipisah gitu ya. Artinya bagi dia itu mungkin per penyakit misalnya. Kalau mau per penyakit atau per fungsi karena ini ada yang kamu maksud di kesehatan mulut ini kan penyakitnya bukan penyakit ya. Akan digunakan untuk apa? Nah, ini lebih ke sakitnya nih atau preventif tindakan untuk apa di sini. Sedangkan yang di bagian antiseptik ini udah sebagai tujuan penggunaan sirihnya gitu. Coba pisahkan nanti per sakit misalnya nih sakit luar apa aja nanti pernafasan atau bagian luka atau sakit perut gitu per sakitnya itu akan lebih enak ngebacanya. Tapi ini udah bagus konsepnya. Jadi datanya bisa terbaca dengan baik di sini. Lalu di slide selanjutnya tadi yang soal media-media ya. Oh ini marketplace.
membuat menggeser. Oh, ini itu opini ya, bukan dampak marketplace kan ya? Ini pandangan mereka terhadap marketplace, ya nggak? Nah, bukan dampak ini pandangannya. Nah, pandangannya terhadap penggunaan Siri menurut bukan konsumen online karena ada yang nggak pakai soalnya nih. Jadi menurut masyarakat yang kamu jadikan sebagai responden, jadi pandangan marketplace-nya terhadap Siri yang sekarang itu gimana? Ada yang menganggap ambil Siri sendiri, olah sendiri itu lebih mudah dibandingkan harus beli. Kan gitu. Nah, artinya kalau data ini mau dimunculkan, di tabel sebelumnya itu harus ada cara perolehan sirih misalnya. Apakah ada yang ditanam atau dibeli? Baru masuk ke data yang ini. Bisa nggak dilengkapi datanya? Oke. Udah itu aja. Cukup dari Ibu untuk kelompok ini ya. Lanjut